Terus zikir. Apa itu zikirnya itu? Apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Toh? Mendengar tak? Oke. Kalau saya baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Anda setuju tidak? Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Anda setuju tidak? Saya minta Anda setuju atau tidak? Alladzi huwa al-hayyul qayyum. Nah, atau anda lebih cocok dengan al-hayyu al-qayyum. Nah, kalau saya mau tanya, apa artinya al-hayyu al-qayyum? Apa artinya alladzi di situ? Apa artinya di situ alladzi? Astaghfirullahaladzim alladzi. Apa artinya di situ alladzi? Fi mahalli apa dulu? Nasbi. Annahu na'tun. Ada yang lain? Sama ya. Jadi di situ li'annahu bandung. Bandung ke Allah. Selama ini kamu bilang na'tun tak? Nah, jadi sebenarnya di situ adalah bandung. Kemudian kenapa dibaca al-hayya? Itu bandung sani namanya. Bandung sani kepada Allah. Kalau al-hayyu kan jelas nih, karena ada huwa. Jadi apa di situ? Ilaha. Apa namanya ilaha di situ? Ismul atau amal habarnya? Huwa. Kabarnya huwa. Nah, itu jadi jangan bilang karena kita belajar fikih sehingga nahunya saya tidak tanyakan. Pasti saya tanyakan nahunya. Nah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyu atau al-hayya. Jadi bisa dibaca al-hayya sebagai bandungsan kepada Allah, bisa juga dibaca al-hayyu sebagai kabar daripada huwa. Berarti kabarnya la. Jadi kabarnya la ilaha itu kabarnya mahdhuf. Pernah dengar kan kalau khabrun la kan ilam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwin kan ilam tatakarrar la toh. Kabarnya la itu dia mahdhuf, kebanyakannya dia mahdhuf. Wal habrul mahdhuf takdiruhu apa? Takdiruhu apa? Hah? Allah. Bukan. Coba la ilaha apa di situ? Al-khabrul mahdhufnya di situ apa? Kan jelas ini la ilaha. Ilaha kan ismula karena ilam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin, ya kan? Terus kabarnya apa? Oke, nanti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum, apabila ini kalau idza ketemu sama fi'il madhi itu berubah maknanya ya. Jadi kan kalau lam ketemu sama fi'il mudhari itu qalbin kan? Lam ketemu sama fi'il mudhari qalbin. Itu berubah maknanya, yang tadinya makna fi'il mudhari menjadi makna fi'il madhi. Ketika idza ketemu sama fi'il madhi berubah makna menjadi fi'il mudhari. Mana dalilnya itu? Mana contohnya? Idza kumtum ila sholati fagsilu. Di situ menunjukkan bahwa kalau
apa? Akan. Kan idza kan di situ bertemu sambil madi. Masa kita apabila Anda selesai mengerjakan sholat, maka berwudulah, maka basuhlah wajahmu. Nah, kaidahnya, kaidah dalam bahasa Arabnya ketika ada idza ketemu sama fi'il madi, maka maknanya berubah menjadi mana fi'il mudhari. Apabila kalian akan kuntum. Itu ya. Nah, di sini juga tidak syakka ahadukum fi sholatihi. Apabila ada salah seorang di antara kalian ragu di dalam sholatnya, falam yadri, dan ia tidak mengetahui, ashalla salatan am arba'an, apakah ia telah salat 3 rakaat ataupun 4 rakaat, maka apa? Falyatrahis syakka, maka hendaklah ia membuang keraguannya, wal yabni ala mastayqana, lalu ia mengerjakan ala mastayqana, apa yang ia yakini. Nah, cuman kalau dalam fikih ada kaidah bahwa al yaqinu la yuzalu bisyakki. Ketika Anda ragu, ingatnya Anda ragu, Anda sudah di rakaat ketiga atau sudah di rakaat keempat, nah, maka Anda, kalau soal bilangan ini ya kaidahnya, kalau soal bilangan maka dianjurkan untuk mengambil yang paling sedikit, bukan yang paling banyaknya, bukan bilangan banyaknya tapi bilangan sedikitnya. Tuh. Nah, ini sebenarnya ini adalah dalil dari kaidah yang dibawa. Al-qaidatus sadisatu, kaidah yang keenam, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu la yuzalu bisyakki, tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Nah, ini al-yaqin la yuzalu bisyakki, ini ada lagi kaidah turunannya. Ada kaidahnya itu apa? Al-yaqinu yuzalu bil yaqini mithlihi. Ada kaidah begitu. Ada juga kaidahnya innama thabata bi yaqinin la yartafi'u illa bi yaqinin. Itu ada kaidah begitu. Oke. Jadi keyakinan itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan-raguan. Nah, itu kan ada nanti urutannya. Jadi al-yakin, ada apa al-yakin, kemudian ada dhannun, terus ada apa? Syakkun, ada apa lagi? Wahmun, ada adamun. Al-amthilatu, contoh. Mana contoh penerapan kaidah ini? Minha, di antaranya adalah man syakka fi sholatin afa ashalla thalathan am arba'an. Siapa yang ragu di dalam sholatnya, apakah ia sudah mengerjakan sholat di 3 rakaat atau sudah di 4, maka apa? Falyabni ala thalati, maka hendaklah ia mengerjakan atau meyakini yang 3 rakaat, sehingga dia harus menambah satu rakaat. Kenapa? Li'annahul mutayaqqanu, karena sesungguhnya itu yang diyakini. Ini kalau soal bilangan ya. Tadi kalau soal bilangan itu yang paling kecil. Kemudian, ini saya enggak masalah ya. Kemudian man tayaqqana at-taharata. Siapa yang meyakini bahwa ia sudah berwudu, ia sudah suci. Wa syakka fil hadathi. Dia sudah ada keyakinan bahwa dia tadi sudah berwudu. Tapi wasyakka, dia ragu fil hadathi, kentut tadi ini atau apa? Tapi keyakinannya tadi berwudu, tapi dia meragukan batal kita dini wuduku atau tidak. Maka apa? Maka fahuwa tahirun. Nanti ini juga masuk di penerapan kaidah al aslu baqa'u makana ala makana. Itu ya. Kenapa? Jadi seumpama yakin kau sudah tadi berwudu, sama-sama aja kita di berwudu ini, tapi dia ragu. Bersentuh kata ini sama lawan jenis ke atau tidak?
maka falyatrahis syakka, buang itu keraguanmu, mengarah kepada yakin. Yakinnya apa tadi? Fa innahu fahuwa tahirun, dia suci. Ada pertanyaannya Ustaz. Apa? Bisi-bisi faedah. Kenapa? Ada? Oke. Kemudian selanjutnya ini selanjutnya. Man tayakkana al-hadatsa, ini dia yakin belum berwudu. Belum berwudu ini. Wa syakka fit taharati, dan ia ragu. Wah, sudah kata tadi berwudu ini deh. Tapi yakin bahwa tadi belum berwudu. Mengapa nih? Bahwa muhditsun. Maka dia dihukumi beraras, tidak suci. Wa bima'na hadhil qaidati, dan semakna dengan kaidah ini ada kaidah yang lain. Apa itu kaidah yang lainnya? Innama thabata biyakinin, sesungguhnya sesuatu yang sudah tetap dengan adanya keyakinan, la yartafi'u, itu tidak bisa dihilangkan illa biyakinin, kecuali dengan keyakinan. Mana contohnya? Contohnya di mana? Ini kalau saya sudah ini contohnya di sini ada Ustazah Ros, dia berhutang kepada si Paidah. Dia berhutang kepada si Paidah. Nggak bayar meeting. Ya. Dan si Ros punya bukti bahwa saya sudah membayar utangku kepada Paidah. Ya. Dengan menyertakan kwitansi. Ya. Nah, ini ada. Ya. Lalu ditandatangani oleh si Paidah. Ada kwitansi. Kemudian kwitansi itu ditandatangani oleh si Paidah, dan itu sudah menguatkan. Maka apa? Maka si Ros tadi yang tadinya berutang, maka sudah lunas utangnya. Kenapa? Karena ada biyakinin. Ya. Tadi yakini bahwa si Ros punya utang. Yakin bahwa si Ros punya utang. Yakin Ros punya utang sama Paidah. Tetapi la yartafi'u illa biyakinin, tetapi ada keyakinan lain, yaitu bahwa si Ros sudah membayar utangnya kepada si Paidah dengan adanya kwitansi yang ditandatangani oleh si Paidah. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya si Ros itu punya utang, jadi dengan situlah kaidah mengatakan apa? Innama sabata biyakinin la yartafi'u illa biyakinin. Dicontohkan dalam fikih salat apa? Contoh lagi. Innama sabata biyakinin la yartafi'u illa biyakinin. Contoh. Dalam kasus tawaf. Katakanlah dalam kasus tawaf. Tawaf itu kan 7 kali kan? 7 kali. Tetapi Ros itu ragu. Harus lagi ini. Dia ragu. Ya. Apakah yang dilakukannya si Ros ini itu sudah di putaran ke-6 atau masih di putaran ke-5? Oh? Nah, ini tadi ini kaidah apa? Inna mathabata biyakinin la yartafi'u illa biyakinin. Ternyata ada yang meyakinkan Ros bahwa kamu tadi nih Ros masih putaran ke-5. Karena sama Ki. Ini ragu tadi Ros ya. Putaran ke-berapa ini? Ke-5 atau ke-6? Sampingnya nata bingung nih Ros ini. Baru ke-5. Maka apa? Maka berarti Ros baru putaran ke-5. Kenapa? Karena illa biyakin. Karena ada keyakinan yang lain yang menghilangkan keyakinan tadi si Ros bahwa apa ini? Itu. Jadi itu nih ya. Kalau satu yakin, ada dua yang satu meyakini, ada satu meragukan. Iya. Apa? Maksudnya bagaimana? Ada satu yakin, ada tidak. Jadi kembali lagi ke kaidahnya. Kalau soal hitungan, soal bilangan, maka kembali ke yang paling terkecil. Jadi supaya masih selesai. Baik lagi.
Ya, ay matong puasa tuh bilang boy. Enggak. Ya, jadi itu ya, jadi al-yakin jadi sebenarnya jadikan kalau ada yang bertanya kan kemarin kan pertanyaan Musdalifah itu bilang apakah ini kaidahnya ini hanya berlaku untuk fikih ubudi? Tidak ya. Tidak. Nah, itulah enaknya kalau kita paham tentang kaidah fikih. Ya, karena dalam menyelesaikan permasalahan fikih lalu dibantu dengan penerapan kaidah fikih itu sangat mudah, sangat enak itu. Ya. Kemudian apalagi kaidahnya kemudian al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Nah, kaidah yang ketujuh yaitu asal hukum sesuatu itu tetapnya sesuatu itu pada semula. Nah, tetapnya sesuatu itu pada semula. Pada hukum asalnya. Contoh. Kenapa? Iya, contoh. Contoh. Man akala akhiral laili. Ya. Siapa yang makan? Ya. Ini makan apa nih? Makan sahur ya. Makan sahur. Akhiral laili. Di akhir malam. Sahur. Wasyakka, lalu ia ragu. Jadi ingat ya, jadi perhatikan anunya makan di mana dulu. Di waktu apa tadi makannya? Akhiral laili kan? Di akhir malam. Lalu kemudian timbul keraguannya. Apa keraguannya? Wasyakka fi tulu'il fajri. Dia ragu apakah sudah terbit nih matahari atau belum. Sudah terbit matahari nih ya. Maka apa? Maka sahha shaum. Maka sah puasa. Kenapa? Li'annal aslah baqa'ul laili. Karena asalnya atau hukum asalnya situ tetapnya masih malam. Karena dia tadi makan di akhir malam. Beda kalau dia makan apa? Beda kalau dia makan di akhiran nahar. Akhiran nahar. Ada bawahnya. Kalau apa ya? Kayak apa ya? Ya. Kalau yakini Ya, beda. Al-yakin lagi bisa lebih syaki lagi itu. Al-yakin lagi bisa lebih syaki lagi itu kalau yakin nih. berarti batal Ya puasa. iya jelas itu. Ini kan dia syakka. Syakka la kasyikoi. Nah, dia ini kan syakka. Ya. Apa lagi? Nah, mana Ros? Oke, kemudian. Terus man akala ini kebalikannya, man akala akhiran nahar. Siapa yang berbuka? Nah, tadi kan makan sahur, ini berbuka. Di akhir katakanlah di mana? Di jam yang sudah mau jam 6. Ya. Bila jitihadin, tanpa berusaha dulu untuk mencari waktu, masih ini waktunya, tanpa berusaha untuk bertanya, "Man ini tambus miri alwe." Kita miri waktu mangari di buka miri tidak ada usaha pokoknya tambah sandal nih mama sandal nih. Wasyakka, dia ragu fil gurubi. Dia ragu. Dari bilang tambah dia batal lori tambus tuamban diri ngapain? Batal saum. Batal puasanya. Kenapa? Lihat tadi dia makannya di mana? Akhiran nahar. Kenapa? Karena li'annal aslah baqa'un nahar. Kan asalnya itu masih siang. Masih siang. Kalau tanya lagi, kalau yakin tidak batal nih. Ya, kalau yakin tidak batal nih. Kenapa? Ya Pak yakin nih. Yakin lah ya bis. Syaki. Masa berbuka di tengah hari? Ini bukan di jam. Bila ijtihadi. Andi kemauan dia buka di jam 12 masih kayak itu. Puasa anak-anak gitu, kapan puasa setengah hari. Ini ya.
Kemudian minha man akala akhiran nahari. Kemudian ta'asara zaujani. Ada sepasang suami istri susah sekali. Kismin. Kismin. Ya. Muddatan madidatan. Waktu yang lama. Mana Lama sekali istri belum di sini kismin. Stasi? Ta'asar. Sangat susah. Zaujan. Ya kan ya gitu ya. Ta'asara zaujani muddatan madidatan. Lama sekali kok dong. Bisa dibilang ya katakanlah 7 tahun miskin. Artinya miskin di sini betul-betul ya masuk di kategori fakir nih. Bukan miskin lagi, tapi sudah kategori fakir. Kan misalnya perbedaannya antara fakir dan miskin kan sudah belajar di Fathul Qorib. Ya. Nanti saya akan tanya-tanya itu. Sumadaat. Kemudian si istri menggugat. Dia mau khulu. Si istri mau menggugat. Ingat ya kalau di Fathul Qorib babul khulu itu si istri itu menggugat tirai suaminya, tetapi dengan membayar. Apakah dengan mengembalikan mahrul misli atau dengan barang yang lain, barang yang tertentu. Ya, itu. Kemudian disetujui oleh si suami. Maka jatuh. Kemudian Sumada'at menggugat ke istri. Kenapa menggugat istri? Atas dasar apa? Adamal kiswati. Tidak pernah kita berikan pakaian. Apa toh? Wan nafakati. Tidak pernah memberikan nafkah. Baik itu nafkah ini nafkah zahir ya, nafkah zahir bukan nafkah batin. Nafkah zahir ini. Tidak pernah kenapa kasih uang untuk pembelian, untuk beli cendol. Maka fal qaulu, maka yang diambil ucapannya atau yang diterima, yang dipegang ucapannya adalah qauluha, ucapannya si istri. Kenapa? Li'annal abuk enggak pakai alif ya. Li'anna abuka ahuma. Ya kenapa? Karena masa alif lam baru kemudian idhofah, masa double ma'rifah enggak boleh. Li'anna abuka ahuma, karena tetapnya kiswa dengan nafkah itu fi zimmatihi, itu adalah tanggungan si suami untuk istri. Kewajibannya suami itu. Dan ada ihima, dan si suami tidak mampu menunaikannya. Tidak mampu. Jadi yang dipegang itu, maka si istri, gugatannya istri diterima. Kenapa ini istri menggugat? Atas dasar apa? Ada kiswah wa ada nafkah. Dan itu dibenarkan. Kenapa? Karena dua hal ini adalah kewajiban si suami untuk istri. Ada contoh di bawah lagi. Kalau ini suami yang dibenarkan. Ikhtalafa az-zawjan fit tamkini. Tahu maksudnya tamkin? Oke. Ada sepasang suami istri itu berselisih pendapat ataupun ya cekcok lah. Cekcok dalam hal apa? Fit tamkin, dalam hal pelayanan. Dalam hal melayani. Melayani siapa? Pelayanan istri ke suami. Suami protes. Ini istri tidak pernah kena layani selama sekian bulan. Maka apa? Fal qauluhu. Maka yang dipegang ucapannya adalah suami. Kenapa dipegang ucapannya suami? Karena li'annal aslah ada mutamkin. Karena hukum asalnya adalah, karena dasarnya adalah tidak ada pelayanan dari istri. Dan istri itu wajib melayani suaminya. Maka fala yajibu alaihi an-nafaqatu li'anna an-nafaqata tajibu bitamkini. Maka tidak wajib
bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kenapa? Karena nafkah itu tajibu bitamkin, itu wajib kalau ada pelayanan. Timbal balik. Nah, Mutualisme. kemudian si istri tadi menggugat, dalam ambil kakak anu, suami bilang, pokok dah ada layani. Maka yang dipegang adalah yang dibenarkan suami. Ada tadi di TikTok lewat tuh. Aduh. Suami, istri minta duit nak kasih dia suaminya kosan dompetnya. Ya, begitu. Nah, itu. Atau si suami sumpah ila. Apa itu sumpah ila? Nah, itu lupa lagi. Jadi fikih itu harus dihafal itu namanya itu fikih. Minimal kamu hafal itu apa? Enggak itu taklidnya. Matanya kalau kamu hafal itu. Apa itu sumpah ila? Pernah belajar itu? Sumpah ila. Apa itu sumpah ila? Sumpah ila itu adalah sumpah yang dilakukan oleh suami untuk tidak menjauhi istrinya dalam waktu yang tertentu. Apakah 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin selama-lamanya. Iya. Bisa itu minta cerai. Apa? Bisa. Bisa. Hulu namanya bisa. Tanpa bayar, Apa? tampaan. Di situ jadi Sudah nak kasih begitu. si istri itu bisa bukan hanya hulu, bisa juga fashun nikah namanya. Beda lagi kalau fashun nikah. Jadi fashun nikah dengan talak itu beda. Kalau fashun nikah, ketika fashun nikah itu ada maka tidak boleh rujuk. Apa itu? Kecuali dia langsung kategori talak bain. Kalau fashun nikah. Sedangkan kalau begini, membatalkan nikah. Begini ya. Kan kalau istri, apa haknya istri? Menggugat atau hulu. Suami apa? Talak. Talak. Di tengah-tengah keduanya ini ada namanya fasakh. Begini juga. Kalau ada, ini kan kemarin kan ada bertanya bilang, kalau ada seorang istri, suaminya pergi kapal, pergi kapal, kemudian tenggelam kapalnya. Apa? Tenggelam kapalnya. Iya. Nah, itu panggil pindah. Saya kira bukan tinggalan apanya. Ternyata belum ada kejelasan. Suaminya juga mati atau tidak? Iya. Ya. Film. Iya. Belum. Tidak ada kejelasan deh. Dia minta tatari. Itu dalam bayi ini. Wah, ini udah apa boleh? 2 bulan. Apa dia tuh salama? Pengakuannya temannya Sawindar Robio, mana mau kita betul mana tuh. Tapi si Sarah dia karena ya namanya mau majelis Yarus, si Sarah dia majelis Yarus tuh. Aduh tuh mana mau kita tuh, tapi tidak mati anggota, tapi mana mau kita tuh. Boleh berkabar dia Solana Rio, di Sola Lamba, Tupan Lopio, kemudian dia yang mati datuk tuh termasuk wanita tuh ruai. Ternyata 2 tahun lamanya tidak ada kabar. Nanya kabar ya. Nanya kabar ya. Nah, pertanyaannya, apakah si istri bisa menikah kembali? Tapi kan masalahnya dia ada yang meyakini. Ada yang meyakini masih ini. Iya pakai dana gini. Ada yang meyakini masih ini. Tapi kembali lagi ke beberapa tahun ke fikihnya, berapa tahun bisa kalau tidak ada nafkahi. Ini ada nih. Tidak ada nafkahi. Tahan sendiri. Masih kali ini berapa tahun bisa menikah ketika seorang suami tidak menafkahi. Ada saja gitu. Maka di sini ada 2 jawaban. Ya. Kalau kita merujuk kepada mazhab Syafi'i, kan ada mazhab Syafi'i itu kan ada kaul jadidnya, ada kaul kadimnya.
Jadi kaul kadimnya Imam Syafi'i, kaul kadimnya Imam Syafi'i itu si istri boleh fashun nikah. Boleh fashun nikah. Boleh fashun nikah ya. Tapi juga ada pendapat lain mengatakan, ini belum masuk di kaul jadid ya, masih kaul kadim ya. Ada pendapat lain mengatakan bahwa si istri harus menunggu selama 4 tahun, karena di 4 tahun itu adalah waktu yang sudah sangat diyakini bahwa si suami itu sudah betul-betul tidak ada kabar. Tapi kalau kita merujuk kepada kaul jadidnya Imam Syafi'i, ya, pendapat barunya Imam Syafi'i, si istri tidak boleh, dia tetap harus bersabar menunggu 4 tahun. bahkan 10 tahun. Kenapa? Karena belum ada kejelasan dan sudah diyakini bahwa suaminya masih hidup. Ini kaul jadid. Maka tadi saya tanyakan bahwa apakah kaul kadimnya Imam Syafi'i itu membatalkan kaul kadimnya Imam Syafi'i? Tidak selamanya. Tidak selamanya kaul qadim itu dinasakh atau dimansuh oleh kaul jadid Imam Syafi'i. Tidak selamanya. Jadi apa? Ya, terserah kamu mau pilih mana. Ini ada opsi di sini, ada opsi. Bisa Fikih itu fleksibel ya. bisa menikah. Bisa. Nanti kamu urus ke KUA. Tapi kalau datang suaminya bagaimana nih? Nah, itu yang menjadi masalah. Apa Kalau sudah ada fashun nikah jelas, maka bukan lagi suamimu. pas nikah? 10 tahun now. Dia mau anak dia mau anak pura siala ya anu. Ipai dia suami barunya. Boleh suami lawa. Ini anu, ini mana anu? Ipai dah mau nabang ini mana anu? Dia mau anu, dia mau. Nah, itu kan sudah dibenarkan kenapa? Karena sudah fashun nih. Nah, itu makanya tadi saya bilang ada 2 opsi. Tadi ada 2 pilihan tadi. Bisa kamu pilih kalau jadi Imam Syafi'i, bisa kalau kadimnya. Pas semuanya pas ini kan berarti masih jadi suami. Itu kan ada prosedurnya nanti. Nah, tidak. Jadi gue suaminya nggak mau. Enggak boleh poliandri. Oh iya. Itu yang suami pertamanya tadi. Kamu kalau datang nih kalau Kan tadi sudah apa tadi? Sudah pas menikah kan? Kalau semuanya tidak harus menikah. Hah? Jatuh karena tidak tahu kan. Apa yang kita lakukan ini? suaminya Ini 4 tahun nih. Ya, suami barunya tidak tahu ikan. Di Tidak, maksudnya telepon si perempuan datang sudah tentang pas dia menikah. cari. Sudah mijitihad. Nak kasih wasto Miriano siapapun yang menemukan orang ini kumisnya halo. Sudah. sudah pencarian. Kabari. Sudah pencarian. Oh, Berturut-turut. 4 tahun tadi waktu yang sudah diyakini bahwa waktu itu apa? tidak ada yang kabar. Sudah tidak ada Nggak bisa kabar. 3 tahun, nggak bisa 2 tahun. Maafin lo. 10 tahun kemudian boleh kembali. Enggak apa-apa. Ternyata suri Korea. Ternyata operasi plastik. Gitu ya. Jadi kalau Anda termasuk wanita yang setia, Anda bisa pakai kalau jadinya Anda tetap harus bersabar. Sabar 4 tahun. Tapi muak. Semuanya datang juga bawa istri. Ayo. Muak mau ya dapat atau salah. Gitu ya. Tapi itu fikih ya, fikih. Jadi begitu fikih. Fikih itu apa begitu ya? Fikih itu fleksibel ya. Ya. Habis itu film. Dan memang itu banyak ya. Dan itu memang ada kejadian seperti itu. Itu fikih nikah. Apa yang bacamu kak? Betul minta? Khatam betul karib Ada minta? itu videonya tuh. Berapa kali khatam betul karibmu? Tapi tunangan. 1 kali. 1 kali. Satu 1 kali. 1 kali khatam karib ya. Indah mau kalau poli. Seimbang kami terpikir sama ya. Kolak. Sama Nahum juga. Nahum juga Nahum. Karena ada itu ya orang yang nisang lapalan na tapi nisang alasan ng apa na nawacawas serio. Jadi kalau saya tanya, isi maksud itu ada berapa?
Terbagi berapa itu isim mausul? Itu ada di mutamimah itu. Nah, Tidak itu pernah baca mutamimah. tidak pernah baca mutamimah ya. Kemudian minha istarama'an. Nah, ada seseorang yang membeli air. Wada'a, lalu ia mengklaim binajasatihi. Menyatakan. Ya, dia menggugat lah istilahnya, Menyatakan budak ini. mengakui Ya, mengakui. binajasatihi bahwa air yang ia beli itu najis. Najis kini air ya. Supaya apa? Liyaruddahu, agar supaya ia bisa mengembalikan air tersebut. Mengembalikan. Agar supaya bisa mengembalikan kepada penjualnya. Oh, supaya Dia membeli air, lalu kemudian najis tarik waye. Namanya pembelian. Begini. Kalau dalam konsep muamalah, kan kita kan diharamkan untuk membeli air. apa namanya itu bayu, apa namanya, kan ada bayu, kan buyu kan ada 3 macam. Ini buyu kan ada 3 macam. Ada bayu saya lupa juga ya. Bayar apa beda? Salah betul korban. Lupa ingatan. Coba ambil batu kering. Saya lupa dulu. Lupa ingatan. Betul kerikan. Angkat kan. Terus dia hati keturunan. Tinggi, mau hatang sendiri. Yang kedua itu ada bayi usai'in maksudun bidzimah. Ada yang satunya itu bayi apa sih? Sicu itu kan. Iya, apa begitu? Ini jaizun, ini boleh. Yang kedua itu bayi usai'in maksudun bidzimah. Ini juga boleh. Tapi itu ada prosedurnya juga itu. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu bai'u ainin najisatin. Itu yang tidak boleh. Jadi bagaimana kalau seumpama kita membeli bensin ternyata bercampur dengan najis, itu kan sukar untuk dipisahkan. Maka jangan pakai akad jual beli, tapi pakai akad hibah. Dan itu jadi sah. Had itu hibah itu pemberian. Memberi. Apa? Karena ketika Anda menggunakan akad jual beli, Anda sama itu apa halnya membeli atau memperjualbelikan najis, dan itu tidak boleh. Alayasihu, tidak boleh. Maka apa? Maka solusinya adalah Anda ganti akadnya. Maka pakai akad hibah atau akad apa? Akad tukar. Makanya mal itu ni sapi, au, anak, baskom atau apa lau. Ya bahasa. Tapi tidak boleh pakai akad jual beli. Kenapa najis? Iya, tapi berarti Boleh. Tapi boleh pakai akad, katakan akad tukar menukar. Sapi tinggal iting katu anak wala. Baskom itu salah yang ada mati au Bo? Tapi kalau menggunakan akad jual beli, bi itu washtara itu pakai ijab kabul bi itu washtara itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu menyalahi Tapi kalau aturan. nggak tahu kalau ada najisnya, nanti ya menjual contohnya. Apa? Itu kan sudah jelas tadi bahwa bensin itu bercampur dengan kotoran najis, yang dimana itu sulit untuk dipisahkan. Ya, Apa itu dipisahkan ini wabari. ya. Maka apa? Ketika Anda menggunakan akad jual beli, bi tuka atau mau nih Pak Balu, bi tuka hier anu bensinnya dengan harga kamu kalau itu masih setara itu. Tidak sah. Maka itu tidak sah. Kenapa? Karena itu Anda membeli najis atau Anda memperjualbelikan najis. Maka bagaimana solusinya, Pak? Kalau itu Anda itu di bensin ya,
pakai akad yang lain. Apakah hibah ataupun tukar menukar Ayo atau tukar, apa. Hibah berarti tidak ada bayar dong. Nah, iya. Hibah ini Akad dari mati yang duitmu anunya ya, atau saja. anda tukar menukar ya. Iya, butuhkan kan. Oh, Aku sama Repo kan diberikan saja. Apanya saja. Nah ini ya. Mama kalau penjualnya tidak tahu kalau ada najisnya. Apa? Kalau tidak tahu penjualnya ada najisnya. Ya kalau tidak ada yang tahu ya tidak Nah apa-apa. tahu dia pembelinya. Pas mau kembali nak tukar. Ya ini Ya, pembeli harus bilang kepada penjual bahwa jangan pakai akad jual beli. Ya, Anda Rido apa? Tak pernah beli tidak tahu saya tengok. Sama-sama ridho ya kini karena sama di tadi ini cuman beda akad tapi tetap kamu ambil uangku, saya ambil bensinmu sama di ini. Oh, Nah, itu ya. anu saja iya. Cari apa cari aman. Ya, itu kan fikih. Tetap dari jual fikih. beli, tetap jual beli tapi cari aman nih. Tetap beli. Karena kan Kamu di bandar. karena kan ada kan namanya juga kalau dalam konsep namanya bai'ul mu'ata namanya. Apa itu bai'ul mu'ata? Mu'atati, bai'ul mu'ata itu adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang tanpa menggunakan ijab dan kabul. Itu dalam mazhab Maliki boleh. Contoh. Contoh kamu sering terapkan itu. Mu'ata apa mau patuan duitmu. Tahu mau? Oh, kantung kejujuran. Itu tidak ada akad itu. Oh, iya. Karena tidak ada ya. Nah, tidak ada pengucapan ijab dan kabul dari pembeli atau penjual. Pembeli. Itu jadi tidak tahu. Nah, itu saya bilang kamu terapkan itu. Itu dalam mazhab Maliki boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i sebenarnya itu tidak boleh. Beli kan. Jadi ada Berapa harga? Tapi jangan juga kalau kalau anda pakai ijab dan kabul dalam muamalah, dalam jual beli, jangan juga terlalu terlalu Formal. formal. Nah, Rido. kamu beli ini. Aku beli itu. Aku menjualnya barang ini kepada kamu. Nah, itu kan halnya. Nanti kan itu kalau di takratus sadida kisbul muamalah awal faraid itu ada persyaratannya itu ijab dan kabulnya itu. Ustaz tidak mencukupi itu kalau ada harganya di situ. Itu kan harus ada ijab dan kabul. Namanya akdun. Apa itu definisinya al buyu? Iya, saya ikut ke Fatul Qorib dia nih. Hatam mana saja. Gitu ya. Yaitu muqabalatu syai'in bi syai'in. Itu inna tamliku ilmaliyatin bi mu'awatin bi syar'in aw tamliku manfaatin mubani at-ta'bidi bi thamanin mithliyin. Oke. Kemudian lalu fal qaulu, maka yang dipegang ucapannya ataupun yang diterima ucapannya itu adalah qaulul ba'i, ucapannya si penjual. Ucapannya si penjual. Kenapa? Li'annal asla taharatul ma'i, karena asal daripada air itu suci. Kecuali ada karina di situ, ada tanda-tanda bahwa betul-betul bahwa air itu adalah najis. Tapi kalau ada buktinya. Ya itu. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Ini apa juga ini kurang minum air putih. Ya, kemudian minha syakka fi tahiril mughayyiril ma'i. Ada seseorang yang meragu tentang kepada air yang suci. Al-mughayyiril ma'i, yang merubah sesuatu yang suci yang merubah air. Nah, apakah hal huwa qalilun atau kathirun, apakah perubahannya itu sedikit atau banyak? Nah, ada air. Ini air yang sedikit ya. Bukan ya. Air yang banyak ini, air yang banyak. Air yang banyak. Lalu air tersebut berubah. Ada yang merubah. Hal huwa qalilun aw katsirun, apakah berubahnya itu sedikit atau banyak? Maka fal aslu baqa'ut tuhuriyati.
maka asalnya adalah air itu tetap suci. Begini dalam air atau pembahasan air, Ya. air itu kan ada dua. Ada air yang suci, ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit itu ketika kejatuhan najis berubah ataupun tidak, kita pernah najis. Sedangkan kalau air banyak berubah ataupun kalau berubah bukan bernajis. Dia namanya mutanajis. Kalau tidak berubah, nah, apa yang berubah di sini? Ahadu ausafihi. Apa itu ausafihinya? Warnanya, ta'muhu, walaunuhu, warihuhu. Itu kamu harus hafal mati itu yang begituan. Ya. Apalagi? Terus, bagaimana kalau ada air yang sedikit bercampur dengan air mustamal, tapi tidak mencapai 2 kullah. Nah, air yang sedikit. Ada air mustamal toh? Mustamal toh? Ada air mustamal. Terus ada air yang sedikit. Kejatuhan ini air mustamal ke air yang sedikit ini. Bagaimana kasusnya air sedikit ini? Mustamal. Mustamal. Yakin? Hah? Ya, mustamal ya, jadi mustamal. Beda hanya kalau dia mencapai 2 kullah. Kalau air mustamal atau air mutanajis lah, dikumpul air mutanajis dalam satu wadah yang mencapai 2 kullah atau lebih, Ada tuburan. maka dilihat dulu ahadu ausafihinya berubah tidak. Oh ternyata tidak, maka air itu disebut sebagai mutlak. Tahirun wa mutahhirun li ghairi. Meskipun setelah itu dipisah lagi. Tadi ada airnya sama ya? Ada airnya maghfirah. Ada airnya juga husnia, ada airnya faidah. Nah campur. Nah, ini sama-sama air mutanajis ya, atau sama-sama air mustamal. Nah campur. Cukup 2 kullah. Berapa liter kalau 2 kullah? 200 liternya, bukan retailnya saja. 217 liter. Atau kalau ukuran anunya 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Terus dicampur. Cukup 2 kullah atau bahkan lebih. Maka air tersebut dilihat dulu ahadu ausafihinya. Oh ternyata tidak ada perubahan. Maka air tersebut disebut mutlak. Meskipun sebentar Nabi kembali airnya ini orangnya. Mulai bisa kembali air. Ada apa-apa. Masih mutlak. Masih tetap mutlak. Masih tetap mutlak. Ini kemarin nih. Ini haya. Itu kemarin Bego juga saya. Ya. Bisa itu mustakmal, kita mustakmal jadian. Nanti itu akan panjang lagi tuh kalau apa? Nanti panjang lagi tuh kalau seumpama bagaimana kalau berubahnya itu dengan sesuatu yang sejenis. Air mawar. Apakah air bunga mawar? Sama dia air mustakmal, itu kan sama sifatnya kan? Ada cucu air muka diirai. Tuh, tapi bukan di sini pembahasannya. Ada pembahasan khusus itu. Ya, begitulah kalau fikih itu panjang. Ya. Tapi jangan menutup bahwa banyak perbedaan. Itulah kalau fikih. Tentunya ada perbedaan di mazhab Syafi'i saja. Imam Nawawi dengan Imam Rafi beda, Ibnu Hajar dengan Imam Ramli beda, kadang berbeda pendapat. Ya, dalam mazhab Maliki juga, dalam mazhab Abu Hanifah juga, dalam mazhab Hanabil juga. Jadi tidak mutlak. Ya. Kalau kata Sokrates bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada hanyalah perspektif. Oke, ya. Sokrates. Oke.
Itu filsafat. Oke. Ya. Sudah ya. Jadi insyaallah al-aslu bara'atu zimma. Ini ay, sama saya tambah dia ay. Soalnya udah diwacari ay.